Bereshit atau Kitab Kejadian pasal 27. Dan terjadilah ketika Yitzhak sudah tua dan matanya telah rabun untuk melihat, maka dia memanggil Esau anaknya yang sulung, lalu berkata kepadanya, "Anakku." Dan dia berkata kepadanya, "Inilah aku." Dan dia berkata, "Sekarang aku sudah tua dan tidak mengetahui hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, dan pergilah ke padang dan berburulah makanan bagiku, dan masaklah bagiku makanan yang enak seperti yang aku sukai, dan bawalah kepadaku supaya aku memakannya. Maka jiwaku akan memberkati engkau sebelum aku mati." Dan Ribka mendengar pembicaraan Yitzhak dengan Esau anaknya, dan Esau pergi berburu binatang buruan ke padang untuk mendapatkannya. Dan Ribka berbicara kepada Yakov anaknya dengan mengatakan, "Lihatlah, aku telah mendengar ayahmu berbicara kepada kakakmu Esau dengan berkata, 'Bawalah hasil buruan kepadaku dan masaklah makanan yang enak bagiku, dan aku akan memakannya, dan aku akan memberkati engkau di hadapan Yahweh sebelum kematianku.' Maka sekarang, anakku, dengarkanlah suaraku tentang apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku minta, pergilah ke kawanan domba, dan ambillah bagiku dari sana 2 ekor anak kambing betina yang baik, dan aku akan memasaknya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang ia sukai. Dan engkau harus membawanya kepada ayahmu, dan biarlah dia memakannya. Dengan demikian dia akan memberkatimu sebelum kematiannya." Namun Yakob berkata kepada Ribka ibunya, "Lihatlah, Esau kakakku adalah seorang yang berbulu, sedangkan aku mulus. Mungkin ayahku akan meraba aku, dan aku akan menjadi seperti seorang penipu di matanya, dan aku akan mendatangkan kenistaan atas diriku dan bukannya berkat." Namun ibunya berkata kepadanya, "Ataskulah kenistaanmu itu, anakku. Hanya dengarkanlah suaraku dan pergi, ambillah bagiku." Lalu pergilah dia serta mengambil dan membawanya kepada ibunya, dan ibunya memasak makanan yang enak seperti yang ayahnya gemari. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya yang disimpan bersamanya di rumah, lalu ia memakaikannya kepada Yakov anak bungsunya. Dan mengenai kulit anak kambing betina itu, ia membalutkannya pada kedua tangannya dan pada lehernya yang licin itu. Dan dia menyerahkan makanan yang enak dan roti yang telah dia masak itu ke tangan Yakob anaknya. Kemudian dia masuk mendapati ayahnya dan berkata, "Ayahku." Dan dia menjawab, "Inilah aku. Siapakah engkau, anakku?" Dan Yakob berkata kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Aku telah melakukan seperti yang telah engkau perintahkan kepadaku. Aku mohon, bangunlah, duduklah, dan makanlah hasil buruanku. Dengan demikian jiwamu dapat memberkati aku." Lalu Yitzhak berkata kepada anaknya, "Bagaimana engkau mendapatkannya dengan cepat sekali, anakku?" Dan dia menjawab, "Oleh karena Yahweh Elohimmu telah membuatnya tersedia di hadapanku." Lalu kata Yitzhak kepada Yakob, "Mendekatlah sekarang, dan biarlah aku merabamu, anakku. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakob datang mendekati Yitzhak ayahnya, dan dia merabanya dan berkata, "Suaranya adalah suara Yakob, tetapi tangannya adalah tangan Esau." Dan dia tidak dapat mengenalinya
karena tangannya telah menjadi berbulu seperti tangan Esau saudaranya. Lalu ia memberkatinya. Namun dia berkata, "Engkaukah ini anakku Esau?" Dan dia menjawab, "Akulah dia." Lalu berkatalah dia, "Bawalah dekat kepadaku supaya aku memakan hasil buruan anakku. Dengan demikian jiwaku dapat memberkatimu." Maka dia membawa dekat kepadanya, dan dia memakannya. Dan dia membawakan anggur kepadanya, dan dia pun meminumnya. Kemudian berkatalah Yitzhak ayahnya kepadanya, "Mendekatlah sekarang dan ciumlah aku, anakku." Lalu ia datang mendekat dan menciumnya, dan dia mencium bau pakaiannya, dan diberkatinyalah dia, dan berkata, "Lihatlah, bau anakku adalah seperti bau padang yang telah Yahweh berkati. Dan biarlah Elohim memberikan karunia kepadamu dari embun langit dan dari tanah subur bumi, dan kelimpahan gandum dan anggur. Biarlah bangsa-bangsa akan melayanimu, dan banyak umat akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan biarlah anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Dan terkutuklah mereka yang mengutuk engkau, tetapi diberkatilah mereka yang memberkati engkau." Dan terjadilah segera, ketika Yitzhak selesai memberkati Yakub, dan Yakub baru saja pergi dari hadapan Yitzhak ayahnya, maka Esau kakaknya pulang dari perburuannya, dan dia juga memasak makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Dan dia berkata kepada ayahnya, "Ayahku, bangunlah dan makanlah hasil buruan anakmu, supaya jiwamu memberkati aku." Namun Yitzhak ayahnya berkata kepadanya, "Siapakah engkau?" Dan dia menjawab, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Dan terkejutlah Yitzhak dengan rasa terkejut yang sangat luar biasa. Dan dia berkata, "Lalu siapakah dia yang telah berburu hasil buruan dan telah membawanya kepadaku? Dan aku makan semuanya sebelum engkau datang. Bahkan aku telah memberkatinya, sehingga dia tetap menjadi yang diberkati." Ketika Esau mendengar perkataan ayahnya, maka berteriaklah dia dengan teriakan yang sangat nyaring, dan hatinya sangat pahit. Dan dia memohon kepada ayahnya, "Berkatilah aku juga, bapakku." Dan dia berkata, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkatmu." Dan dia berkata, "Apakah karena orang menyebut namanya Yakov, maka dia telah merampas tumitku ini 2 kali? Dia telah merampas hak kesulunganku, dan lihatlah, sekarang ia telah merampas berkatku." Dia bertanya juga, "Tidakkah engkau menyimpan berkat lain bagiku?" Dan Yitzhak menjawab dan berkata kepada Esau, "Lihatlah, aku telah menetapkan dia sebagai tuan atasmu, dan aku telah memberikan semua saudaranya kepadanya sebagai hambanya. Dan aku telah membekali dia dengan gandum dan anggur. Maka bagimu sekarang, apalagi yang harus kuperbuat, anakku?" Dan Esau berkata kepada ayahnya, "Apakah satu berkat itu saja yang ada padamu, bapakku? Berkatilah aku juga, bapakku." Dan Esau menyaringkan suaranya, lalu ia menangis. Kemudian Yitzhak ayahnya menjawab dan berkata kepadanya, "Lihatlah, jauh dari tanah yang subur dan jauh dari embun langit di atas akan menjadi tempat kediamanmu. Dan engkau akan hidup oleh pedangmu, dan engkau akan melayani adikmu. Dan akan terjadi, apabila engkau membebaskan diri, maka engkau dapat mematahkan kuknya dari lehermu." Dan Esau membenci Yakov oleh karena berkat yang telah ayahnya berkatkan. Dan Esau berkata dalam hatinya, "Hari-hari perkabungan ayahku akan segera tiba,
dan aku akan membunuh Yakov adikku." Dan diberitahukanlah kepada Ribka perkataan Esau anak sulungnya itu. Lalu ia menyuruh dan memanggil Yakov anak bungsunya, dan dia berkata kepadanya, "Lihatlah, mengenai engkau, Esau kakakmu akan mengasihi dirinya dengan membunuhmu. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah suaraku, dan bangunlah, melarikan dirilah ke Haran kepada Laban saudaraku, dan engkau harus tinggal bersamanya beberapa hari sampai kegeraman kakakmu surut, sampai kemarahan kakakmu beralih daripadamu, dan dia melupakan apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Maka aku akan menyuruh engkau dan menjemput engkau dari sana. Mengapa pula aku harus kehilangan kamu berdua dalam satu hari?" Dan Ribka berkata kepada Yitzhak, "Aku telah jemu dengan hidupku karena kehadiran anak-anak perempuan Het itu. Jikalau Yakov mengambil seorang istri dari antara anak-anak perempuan Het semacam itu dari anak-anak perempuan negeri ini, apa arti hidup bagiku?